Sahabat pendidikan karakter, kita ingin sungguh-sungguh bahwa transformasi pendidikan nasional melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu berjalan dengan baik, di mana partisipasi masyarakat dilibatkan secara aktif, kemudian proses perubahan undang-undang dikaji secara baik dan mendalam, dan terutama alasan-alasan dan bagaimana konsep serta metode pembahasan Undang-Undang Sisdiknas itu dapat dipahami publik dengan baik. Saat ini proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diusulkan pemerintah mempergunakan metode pengintegrasian 3 Undang-Undang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Menurut saya, mengintegrasikan 3 undang-undang membutuhkan kajian yang sangat mendalam dan butuh partisipasi dan pelibatan masyarakat yang luar biasa. Sejauh ini kalau saya melihat track record pemerintah di dalam mendesain rancangan undang-undang sampai sekarang, banyak menimbulkan polemik, masyarakat tidak banyak dilibatkan, tidak ada transparansi dan akuntabilitas tentang siapa tim yang mendesain. Nah itu selain mengusulkan, ada Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas, saya juga mengusulkan bahwa sebaiknya konsep perubahan pendidikan itu tidak berbicara tentang 3 undang-undang, karena ini pasti akan butuh waktu yang lama. Yang dibutuhkan saat ini adalah revisi atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan sejauh saya tahu beberapa hal fundamental yang harus direvisi itu adalah masalah hilangnya Pancasila. Jadi kalau hanya merevisi tentang hilangnya Pancasila, yang itu kemudian menjadi bagian dari proses pendidikan nasional kita, maka saya rasa pemerintah tidak perlu memaksakan diri mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan cara mengintegrasikan 3 undang-undang, tetapi tanpa kajian yang mendalam, tanpa dialog publik, tanpa diskusi akademisi yang sangat bebas. Karena itu sebaiknya saya usul pemerintah lebih baik merevisi Undang-Undang Sisdiknas, revisi pasal-pasal tertentu yang dianggap bermasalah yang menjadikan pendidikan kita itu macet. Pertama, terutama masalah hilangnya kata Pancasila di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang harus dikembalikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian-kajian tentang kurikulum harus dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif, sehingga perubahan kurikulum yang terjadi sungguh-sungguh berdampak besar pada proses pengembangan dan transformasi pendidikan nasional kita. Selain itu, revisi Undang-Undang Sisdiknas juga harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya rasa ini adalah sebuah kebijakan yang lebih realistis daripada punya keinginan besar untuk mengintegrasikan 3 undang-undang tetapi tanpa kajian yang mendalam, dan kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk merevisi undang-undang kita. Atau saya punya ide yang cemerlang bagi pemerintah agar lebih baik lebih baik saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan Undang-Undang Sisdiknas, apalagi di masa politik, di tahun-tahun politik, sehingga saya khawatir perubahan Undang-Undang Sisdiknas itu justru tidak mendalam dan akan merugikan pendidikan kita di masa depan. Karena itu lebih baik selama masa ini 2 tahun, sampai kemudian setelah pemilu terjadi, lebih baik pemerintah fokus kepada berdialog dengan publik, membangun wacana, diskursus, dan dialog dengan publik, sehingga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bisa direvisi dengan lebih baik, dan itu akan kita lakukan setelah pemilihan Presiden 2024. Bagaimana menurut sahabat pendidikan karakter? Anda setuju? Berikan komentar Anda di link YouTube saya ini. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.